Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nurul. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat, selalu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu bahagia. Amin ya Robbal 'Alamin. Oke, baiklah teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang kesuksesan jalur langit ya. Jadi sebetulnya meskipun kita bekerja keras, tapi kalau kita lupa sama Allah, itu sama saja teman-teman, belum sukses ya. Karena kita kan semua pengen suksesnya itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, seperti apa sih sukses jalur langit ini? Sukses jalur langit ini caranya ada 13 teman-teman. Yang pertama yaitu adalah sholat 5 waktu dengan tepat waktu ya teman-teman. Mau gimana kita didulukan sama Allah ya, kepentingan yang kita sangat inginkan, kalau kita saja tidak mementingkan keperluan kita untuk sholat gitu ya. Karena sholat itu kita yang butuh Allah gitu ya, kita yang butuh sholat, bukan sholat yang butuh kita. Nah, terus yang kedua yaitu sholat tahajud ya. Sholat tahajudnya itu di sepertiga malam. Jam berapa sih sepertiga malam? Sepertiga malam itu dari jam 3 sampai dengan jam 4 teman-teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringnya itu sholat tahajudnya jam 3 sampai jam 4 ya. Kemudian sholat duha. Sholat duha dilakukan yang paling bagus jam 9 sampai jam 11. Karena di jam-jam itu ya banyak manusia yang sibuk dengan keduniaan ya teman-teman. Nah, dan sedikit orang yang berdoa gitu ya pada jam-jam segitu. Banyak orang yang sibuk. Nah, dengan jam itu jam 9 sampai jam 11 kita berdoa sama Allah di sholat duha ya. Kemudian selanjutnya sholat hajat ya. Sholat hajat ini dilakukan gak apa-apa, mau sebelum tidur misalnya setelah sholat isya boleh, mau dilakukannya sebelum sholat tahajud boleh gitu ya teman-teman. Sholat hajat dengan rutin. Kemudian puasa Senin Kemis ya, puasa Senin Kemis dilakukan dengan rutin. Tadi sholat 5 waktu, yang kedua adalah sholat tahajud, yang ketiga sholat duha ya teman-teman, yang keempat sholat hajat, yang kelima rutin puasa Senin Kemis ya. Puasa sunnah Senin dan Kamis kita rutinkan, karena itu juga termasuk kita menyehatkan badan ya, menyehatkan tubuh gitu teman-teman, menyehatkan lambung. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu adalah sholawat minimal ya. Sholawat itu minimal per harinya 1000 kali teman-teman. Sholawat perharinya 1000 kali. Kita bisa lakukan itu sambil beraktivitas juga, sambil bekerja juga bisa, kecuali kalau kita lagi di toilet itu nggak boleh ya teman-teman. Kita sambil jalan bisa, kita sambil bekerja bisa, mau sambil masak juga bisa gitu ya sholawat ya teman-teman. Dan yang ketujuh adalah sedekah subuh ya. Dilakukannya, ada yang masih belum paham atau yang belum tahu atau yang belum dengar gimana caranya gimana caranya sedekah subuh ya, yang belum nonton vlog aku yang dulu sebelumnya. Nah, sekarang aku kasih paham. Sedekah subuh itu yaitu dengan kita menyiapkan kotak ya, atau bekas kaleng biskuit atau apapun itu, di situ dikasih tulisan misalnya untuk fakir miskin atau misalkan untuk anak yatim gitu ya, di situnya di kalengnya. Nah, itu dilakukannya setelah sholat subuh. Kita masukkan uang mau berapa aja, mau 1000, 2000, 3000, bahkan bisa lebih gitu ya teman-teman. Gimana keikhlasan hati kita, nanti pas siang bisa kita kasih, atau mau dikasihnya seminggu sekali boleh, mau dikasihnya setiap hari juga bisa gitu. Yang kedelapan ya, membaca ayat suci Al-Quran setiap hari ya.
Jangan pernah terputus gitu teman-teman. Mau baca ayat Al-Quran apa aja, misalkan sibuk banget, enggak, atau misalkan kerja gitu ya, kita sibuk banget gitu, cuman bisa untuk sholat aja misalnya ya, untuk berdoa juga sebentar tapi gak sempet untuk baca Al-Quran, gak apa-apa yang ayatnya pendek, misalnya Anas atau Falak atau Al-Ikhlas gitu ya teman-teman. Saya rasa semuanya pasti bisa, pasti sanggup gitu ya setiap hari untuk membaca ayat suci Al-Quran, meskipun itu ayat surat-surat yang pendek gitu ya, setiap harinya insya Allah bisa. Dengan kita misalkan keluar rumah membaca doa, terus kita membaca Anas, kemudian yang berjualan juga membuka tokonya membaca Falak gitu ya, Al-Falak, terus Al-Ikhlas ya teman-teman. Nah yang kesembilan ya, yang kesembilan yaitu adalah membaca surat Waqiah teman-teman, sehari sekali ya. Yang paling bagus itu setelah sholat subuh surat Al-Waqiah ya teman-teman. Yang ke-10 yaitu adalah memperbanyak beristighfar ya, sehari 100 kali minimal itu ya teman-teman. Karena dengan beristighfar kita kan artinya itu memohon sama Allah untuk diampuni dosa kita ya teman-teman. Karena dengan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, nah pastinya Allah sayang kepada kita dan Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan gitu teman-teman, yang terbaik untuk kita ya. Kemudian yang ke-11 bangunnya itu sebelum subuh, jadi tahrim ya, itu kita kalau pengen sukses jalur langit. Yang belum menikah, kemudian yang ke-12 ya, yang belum menikah teman-teman, kita harus membahagiakan kedua orang tua kita ya, terutama adalah ibu kita. Dengan cara apa membahagiakan mereka? Dengan cara kita taat kepada ibu, berbakti kepada ibu, mau membantu pekerjaan orang tua ya, ibu atau ayah. Kemudian setiap hari Jumat kita mencuci kaki ibu ya teman-teman. Terus kita juga jangan pernah menyakiti hati ibu dengan banyak berbohong ya, apalagi misalkan lagi sekolah tuh banyak banget ya suka kita tuh namanya berbohong masalah bayaran atau jajan dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Kemudian yang terakhir yaitu usahakan berwudu sebelum tidur ya teman-teman, karena insya Allah dengan berwudu sebelum tidur kita akan merasakan ketenangan ya teman-teman. Kalau kita diberi umur panjang, insya Allah kita kalau kita berwudu gitu ya dengan keadaan suci, setiap jam tahajud itu malaikat akan membangunkan kita gitu. Kemudian kita terhindar dari gangguan-gangguan jin atau setan ya teman-teman. Kemudian juga kalau misalnya keadaan kita suci, berwudu, kemudian meninggal ya, insya Allah husnul khotimah teman-teman. Jadi kita harus membiasakan sebelum tidur itu berwudu ya. Nah gimana kalau yang udah punya suami katanya berwudu tapi kan kesentuh batal gitu. Nah ini kan sebelum tidur kita harus berwudu, jadi karena yang diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebelum tidur kita berwudu gitu teman-teman. Semoga kita semua ya mencapai kesuksesan kita, amin ya robbal alamin. Segala apapun yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, itu saja ya vlog untuk kali ini. Selanjutnya nanti aku buat vlog lagi kalau aku sempat ya teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.